Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Naila Anggraeni dari kelas Karawitan A semester 2. NIM 2412310113. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai unsur kebudayaan, kesenian, dan unsur mata pencaharian yang meliputi materi tentang seni kunclung dan kerajinan tangan senapan angin. Dimulai dengan penjelasan mengenai seni kunclung. Lalu, apa itu seni kunclung? Kesenian kunclung adalah kesenian yang berasal dari Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Di desa ini, kegiatan ekonomi masyarakat masih banyak bergantung pada pertanian, terutama menanam padi. Kesenian ini ditampilkan saat menjelang waktu panen padi ataupun saat baru akan menanam padi. Kunculung itu sendiri adalah alat musik berupa bilah bambu yang berukuran besar. Bilah bambu ini dicoak bagian bawahnya sekitar kurang lebih 10 cm dari bagian bukunya ke arah atas. Kunculung dimainkan dengan cara dipukul. Ketika dipukul, bambu akan mengeluarkan bunyi yang nyaring. Perbedaan ukuran bambu akan memengaruhi tingkat kenyaringan suara yang dihasilkannya pula. Secara emik atau pandangan dari dalam budaya, bagi masyarakat Sunda, seni kunclung bukan sekedar hiburan, melainkan bagian integral dari kehidupan sosial dan spiritual. Kesenian ini sering dimainkan dalam upacara adat, sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan permohonan berkah kepada Sang Pencipta. Melalui irama dan syair yang dibawakan, seni kunclung menjadi media untuk menyampaikan nilai-nilai moral dan ajaran leluhur. Secara etik atau pandangan dari luar atau ilmiah, seni kunclung dipelajari sebagai bagian dari ekspresi budaya yang mencerminkan sistem kepercayaan dan nilai-nilai masyarakat Sunda. Peneliti menyoroti bagaimana kesenian ini berperan dalam memperkuat kohesi sosial dan melestarikan identitas budaya melalui praktik keagamaan dan adat istiadat. Secara tangible atau wujud, yaitu alat musik kunclung itu sendiri yang terbuat dari bilah bambu yang disusun dan dipukul untuk menghasilkan bunyi. Lalu, yang kedua ada kostum tradisional. Pemain biasanya mengenakan pakaian adat Sunda saat pertunjukan. Lalu yang ketiga, peralatan pendukung seperti alat pemukul dan panggung pertunjukan. Lalu secara intangible atau tak berwujud ada pengetahuan dan keterampilan, yaitu teknik pembuatan dan cara memainkan alat musik kunclung yang diwariskan secara turun-temurun. Yang kedua, nilai-nilai budaya, yaitu seperti gotong royong, rasa syukur, dan penghormatan terhadap leluhur yang terkandung dalam pertunjukan. Yang ketiga, fungsi sosial dan religius, yaitu sebagai sarana hiburan, pendidikan, serta pelengkap dalam upacara keagamaan dan adat. Lalu untuk materi yang kedua adalah mengenai unsur mata pencaharian dengan materi kerajinan tangan senapan angin. Kampung Galumpit di Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, dikenal sebagai sentra produksi senapan angin rumahan. Mayoritas warga di kampung ini, seperti Fevi Fakihudin, telah menjalankan usaha pembuatan senapan angin secara turun-temurun. Produksi ini memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan dengan omset mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Secara emik atau pandangan dari dalam budaya, bagi masyarakat Cileunyi, khususnya di Kampung Galumpit, pembuatan senapan angin bukan sekadar mata pencaharian, tetapi juga bagian dari identitas budaya dan warisan keluarga. Keterampilan ini diwariskan dari generasi ke generasi, mencerminkan nilai-nilai kerja keras,
kreativitas, dan kebanggaan komunitas. Secara etik atau pandangan dari ilmiah, dari perspektif akademis dan hukum, industri rumahan senapan angin di Cileunyi menarik perhatian karena peranannya dalam ekonomi lokal serta potensi risiko hukum. Pihak kepolisian seperti Polda Jabar telah melakukan sosialisasi untuk memastikan bahwa produksi senapan angin tetap dalam batas legal, yaitu kaliber maksimal 4,5 mm dan tidak beralih ke pembuatan senjata api ilegal. Secara tangible atau berwujud, yang pertama ada alat produksi, yaitu mesin bubut, bor meja, dan peralatan lainnya yang digunakan dalam proses pembuatan senapan angin. Lalu yang kedua ada produk, yaitu senapan angin dengan berbagai desain dan spesifikasi dijual dengan harga bervariasi, tergantung model dan kerumitan desain, mulai dari 2,5 juta rupiah hingga 25 juta rupiah. Yang ketiga ada bengkel produksi, yaitu ruang kerja di rumah-rumah warga yang difungsikan sebagai tempat produksi. Lalu, secara intangible atau tak berwujud, ada pengetahuan dan keterampilan, yaitu teknik pembuatan senapan angin yang diwariskan secara turun-temurun. Yang kedua, ada nilai budaya, yaitu etos kerja, kreativitas, dan kebanggaan komunitas dalam mempertahankan tradisi pembuatan senapan angin. Yang ketiga, ada regulasi dan etika, pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum yang mengatur produksi senapan angin, serta kesadaran akan implikasi hukum dari pelanggaran. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyebutan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.